Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Elvinda dari Prodi Bahasa Indonesia Semester 2. Saya akan menceritakan sejarah Rumah Sakit PTPN Kayu Aro. Sepintas lalu, tidak ada yang terlihat aneh di lokasi bangunan Rumah Sakit milik PTPN Kayu Aro. Bangunan tua yang berada di tengah hamparan hijaunya perkebunan teh terlihat asri dengan suasana yang tenang dan suhu yang sejuk. Namun, siapa sangka bangunan tua yang dibangun pada tahun 1932 tersebut menyimpan berbagai cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding jika mendengarnya. Rumah sakit yang awalnya dibangun untuk menampung karyawan yang sedang sakit tersebut dinilai menjadi salah satu rumah sakit yang paling angker di Indonesia. Karyawan di perkebunan teh sering mendengar suara-suara aneh sampai dengan penampakan makhluk astral. Katanya pernah tayang di On The Spot, acara TV nasional, sebagai salah satu rumah sakit yang paling angker di Indonesia, ujar Humas PTPN 6 unit Kayu Aro Oyon saat mendampingi tribun mengunjungi rumah sakit tersebut. Arsitek bangunannya yang unik peninggalan kolonial Belanda, pohon-pohon besar tumbuh subur di halamannya, ditambah lagi dengan adanya makam-makam tua zaman Belanda di bagian samping bangunan, membuat suasana di rumah sakit ini semakin terkesan angker. Terlebih sejak beberapa tahun lalu bangunan ini tidak lagi digunakan. Pada bagian dalam bangunan masih tersimpan sebagai berbagai peralatan medis, ada yang masih berfungsi, namun tidak sedikit yang sudah tidak lagi digunakan karena perubahan zaman dan teknologi di bidang kesehatan. Keberadaan alat medis tersebut akan semakin menambah kesan angker. Saat perbincangan dengan Tribun, Oyon mengatakan rumah sakit milik PTPN 6 ini akan menjadi tempat syuting program Uji Nyali, sebuah program terkait kejadian mistis yang ditayangkan oleh stasiun TV. Dipilihnya rumah sakit tersebut lantaran selama ini bangunan yang dibangun bersamaan dengan pendirian pabrik pada tahun 1932 ini memang dikenal sebagai salah satu tempat yang menyeramkan dan sering terlihat adanya penampakan makhluk halus. Beberapa orang kru dari TV tersebut sudah melakukan survei di rumah sakit dan rencananya syutingnya akan dilaksanakan tahun ini. Pesertanya nanti akan uji nyalinya di rumah sakit ini, katanya. Dijelaskannya, rumah sakit ini memang dikenal sangat angker. Karyawan sering mendengar suara-suara aneh yang menyeramkan. Kalau soal penampakan memang jarang, namun ada beberapa orang karyawan pernah mengalaminya, jelasnya. Menurutnya, awalnya rumah sakit tersebut memiliki beberapa orang dokter, namun beberapa orang dokter mengundurkan diri, termasuk kelada rumah sakit yang sudah diangkat menjadi PNS. Dulunya, rumah sakit ini didirikan untuk pusat kesehatan karyawan perkebunan saja. Namun, saat masa jayanya banyak warga umum yang berobat. Selain dari Sungai Penuh, ada juga yang datang dari kabupaten tetangga, katanya. Pak Desobimun, mantan karyawan PTPN 6 Kayu Aro, dalam ceritanya yang dituliskannya di Ruk di Kompasiana, mengaku pernah dicegah hantu wedon dan kemang-mang di lokasi rumah sakit tersebut. Peristiwa yang mengerikan itu membuatnya merasa ketakutan karena cerita angker yang selama ini didengarnya dari warga akhirnya terbukti dan dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Untuk informasi, data yang didapat Tribun dari bagian tata usaha rumah sakit PTPN 6, rumah sakit yang memiliki beberapa bagian bangunan tersebut memiliki daya tampung sekitar 100 orang pasien dengan perlengkapan medis yang cukup memadai. Selain didukung tenaga medis, rumah sakit tersebut memiliki ruang poligigi, ruangan operasi, ruangan röntgen, kamar bersalin, ruang laba, ruang apotik, ruang UGD, ruang perawatan anak, ruang isolasi, dan ruang postpartus, serta beberapa ruangan perawatan lainnya. Ruang perawatan kelas 3 untuk wanita berkapasitas 20 orang. Begitu juga dengan ruang perawatan kelas 3 pria. Selain itu, ada juga ruangan kelas 2 pria dan wanita. Ditambah dengan ruangan VIP dan super VIP serta ruang KB, kata petugasnya. Hanya saja, sejumlah perlengkapan medis sudah mengalami kerusakan karena tidak pernah lagi dipakai, serta sudah ketinggalan teknologi. Beberapa alat medis yang masih berfungsi adalah alat röntgen, perlengkapan pemasangan alat KB, ruang operasi, dan mobil ambulans. Menurut para pengguna jalan yang sering melintas di jalan di depannya, kepada siasat.info.id mengatakan kalau di bangunan ini sangat angker. Para pengguna jalan, jika sudah malam hari, tidak ada yang berani melintasi jalan tersebut, meskipun jalan tersebut dalam keadaan ramai.
karena sering digentayangi dan bunyi-bunyi yang aneh. Dulu pernah terjadi pada penumpang bus yang hendak ke Padang dari Sungai Penuh ke Padang. Dia mengalami sakit perut di dalam bus dan ia turun untuk mencari obat atau membeli obat yang untuk turun. Dulu pernah terjadi pada penumpang bus yang dari Sungai Penuh menuju ke Padang. Di dalam perjalanan ia merasa mengalami perutnya sakit dan ia pun turun di sekitar Rumah Sakit PTPN Kayu Arwah. Ia mencari warung untuk membeli obat, tetapi ia tidak melihat ada warung di sana. Yang ia lihat adalah rumah sakit PTPN Kayu Arwah yang bersih dan terlihat beberapa orang perawat dan ada seorang dokter. Ia pun memasuki rumah sakit tersebut. Lalu ia dilayani dengan sebagaimana pasien biasanya. Ia pun tidak merasa aneh dan ia diberi obat. Setelah penumpang bus tersebut diberi obat, perawat di sana tidak mengizinkannya pulang. Perawat di sana menawarkan kepada penumpang bus tersebut agar dirinya bisa dirawat di rumah sakit tersebut. Tetapi penumpang bus merasa aneh, kenapa ia tidak diperbolehkan pulang sementara ia sudah merasakan agak enakan dan sudah diberi obat. Ia pun merasa aneh dan untungnya sopir bus tersebut Sopir bus baru menyadari bahwa di sekitar sana tidak ada warung. Ia pun menyadari jika penumpangnya tersebut memasuki rumah sakit PTPN 6 Kayu Arwah. Ia pun langsung menyusul penumpang bus tersebut ke dalam sana. Ia pun menarik penumpangnya keluar. Sampainya di luar, ia mengatakan kepada penumpangnya tersebut, "Kenapa kamu masuk ke sana? Apakah kamu tidak merasa aneh dan kamu tidak melihat yang ada di sekitar sini?" Ia menjawab tidak ada. Ia menjawab bahwa ia dilayani dengan baik oleh perawat dan dokter yang ada di sana. Sopir bus menceritakan rumah sakit PTPN tersebut sangatlah angker kepada penumpang busnya tersebut. Ia menceritakan bahwa rumah sakit tersebut adalah rumah sakit peninggalan Belanda yang 20 tahun lalu tidak pernah lagi digunakan. Pada hari Minggu kemarin, ada seorang kurir yang mengantar paket di sana. Dia tidak tahu siapa yang memesannya. Ia hanya mengantarkan paket di rumah sakit PTPN tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat ada seseorang yang sedang sakit dan keluar untuk menemuinya mengambil paket. Kemudian ia bertanya kepada orang tersebut, apakah bapak yang memesan paket tersebut dan atas nama bapak paket ini? Kemudian orang yang berada di sekitar sana menjawab iya, bahwa itu atas nama dirinya. Kurir pun kesal kepada orang tersebut karena saat pembayaran orang tersebut sangat lama mengambil uangnya di saku celananya. Ia pun bertanya kepada suster yang ada di sana, orang ini sakit apa? Sakit jiwa atau sakit kepala? Suster di sana menjawab, nanti kamu juga akan tahu. Dan orang yang mengambil paket tersebut juga menjawab, nanti juga kamu akan tahu. Kemudian ada seseorang yang dari luar jendela menggedor-gedor jendela dari luar. Ia memanggil kurir tersebut sambil mengatakan ngucap dek. Lalu dia bilang dengan orang tersebut, untuk apa saya ngucap sedangkan saya sadar? Enggak, kamu harus ngucap dek, kamu harus ngucap. Dia tetap tidak mau. Dia hanya mengatakan bahwa dia dalam keadaan sadar. Kemudian orang tersebut pergi ke dalam rumah sakit itu untuk menemui kurir tersebut sambil memegang pundak orang tersebut dan menyuruh orang kurir tersebut memejamkan mata. Dan orang tersebut membacakan ayat kursi sebanyak 3 kali. Setelah membacakan ayat kursi sebanyak 3 kali, orang tersebut meminta kurir untuk membuka mata, bahwa yang dilihat kurir adalah rumah sakit tersebut sangat semak dan tidak berpenghuni, terbengkalai. Ia pun lari ketakutan dan meninggalkan paket tersebut di rumah sakit. Ia sampai di luar menceritakan kepada orang-orang di sekitar sana bahwa
dia mengalami kejadian yang aneh dan dia berpikir siapa yang memesan paket tersebut.